Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Aki Filmiah, NIM 49, Mbak Raufa Atunur, NIM 61, dan saya sendiri Hapsari Cahyani Putri, NIM 65, serta Mbak Alia Islah Farah, NIM 69. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar fisiologi. Yang pertama ada pengertian fisiologi. Fisiologi adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari bahasa Belanda physiology yang terdiri dari dua kata Yunani kuno yaitu physis berarti kajian. Istilah faal diambil dari bahasa Arab yaitu logia yang artinya kajian. Nah, dari istilah faal sendiri diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti pertanda, fungsi, dan kerja. Secara umum, fisiologi adalah ilmu mekanis, fisik, dan biokimia fungsi manusia yang sehat, organ-organ mereka, serta sel-sel mereka yang tersusun. Fisiologi lebih difokuskan kepada organ dan sistem. Fisiologi atau ilmu faal olahraga juga merupakan salah satu ilmu yang berperan sebagai penunjang dan untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam berolahraga supaya maksimal. Melatih olahraga prestasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan fungsional raga dalam kemampuan dasar atau kemampuan fisik maupun kemampuan keterampilan atau kemampuan teknik yang sesuai dengan tuntunan cabang olahraga yang bersangkutan untuk mencapai tingkat kemampuan yang maksimal. Dengan menerapkan fisiologi atau ilmu faal olahraga dalam pelatihan, maka pelatihan dapat dilakukan secara lebih aman dan efisien tanpa kekhawatiran akan terjadinya cedera. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, mengenai kondisi pelatihan. Sebelum membahas pelatihan fisik, perlu lebih dahulu paham apa yang dimaksud dengan kondisi pelatihan. Untuk dapat memahami kondisi pelatihan, lebih dahulu harus difahami tata hubungan antara olah daya metabolisme, anaerobik, fungsi ekosistema 1, dan olah daya aerobik ekosistema 2. Fungsi olah daya anaerobik ialah memasok daya untuk terjadinya gerakan atau kontraksi otot, sedangkan fungsi olah daya aerobik adalah untuk memulihkan perubahan, termasuk menghilangkan sampah yang terjadi akibat adanya olah daya anaerobik. Selanjutnya, tata hubungan anaerobik, aerobik, dan kondisi pelatihan. Hubungan dengan hal tersebut, di atas perlu dikemukakan beberapa istilah mengenai tata hubungan anaerobik, aerobik yang berarti juga tata hubungan antara intensitas atau beban olahraga, kondisi anaerobik pada waktu melakukan olahraga yang terjadi terhadap kapasitas aerobik yang dimiliki pada saat itu. Untuk meningkatkan kapasitas aerobik hanya mungkin bila intensitas latihan overload, artinya intensitas latihan menyebabkan terjadi kesenjangan antara tuntunan akan O2 atau oksigen demand intensitas anaerobik terhadap kemampuan maksimal memasoknya atau kapasitas aerobik, dan inilah yang disebut kondisi pelatihan. Jadi kondisi pelatihan adalah kesenjangan antara tuntutan akan oksigen dengan pasokannya. Akan tetapi, kondisi pelatihan hanya dapat dicapai bila kapasitas anaerobik yang dimiliki saat itu adalah besar, sehingga selalu dapat dilakukan olahraga dengan intensitas olah daya anaerobik yang lebih besar daripada kapasitas aerobik atau VO2 maksimal yang dimiliki saat itu. Kondisi pelatihan yang diperoleh dengan mekanisme di atas adalah yang terjadi pada pelatihan olahraga konvensional yang dilakukan oleh orang pada umumnya, yaitu untuk menciptakan kondisi pelatihan
maka intensitas olahraga, intensitas anaerobik harus ditingkatkan sedemikian besar sehingga melebihi kapasitas aerobik yang dimiliki pada saat itu. Namun, kondisi pelatihan juga dapat diperoleh para pelaku latihan tenaga dalam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian fisik pada hakikatnya adalah meningkatkan batas kemampuan maksimal atau BKM, primer kapasitas anaerobik, maupun BKM sekunder, kapasitas aerobik, melalui pelatihan anaerobik dan pelatihan aerobik yang adekuat dan akurat. Kapasitas anaerobik merupakan modal kerja awal, sedangkan kapasitas aerobik adalah modal kerja penunjang. Selanjutnya, perlu difahami apa sesungguhnya yang menjadi sasaran pelatihan fisik. Sasaran pelatihan fisik baik anaerobik maupun aerobik terdiri dari dua sasaran. Yang pertama, pelatihan lokal. Pelatihan otot-otot yang diperlukan untuk berbagai tugas gerak. Yang kedua, pelatihan umum atau general atau sistematik, yaitu pelatihan ergosistema secara menyeluruh. Di sini saya akan melanjutkan tentang pelatihan aerobik lokal. Pelatihan aerobik lokal merupakan pelatihan daya tahan dinamis otot, yang mana pelatihan ini dilaksanakan menggunakan beban pada daerah 1/3 minimal. Jadi dengan menggunakan beban pada daerah di bawah 33% dari maksimal dan dilakukan dengan prinsip repetisi maksimal atau RM dan kaidah pelatihan yang fisiologik. Tujuan dari pelatihan ini yaitu ada untuk meningkatkan kemampuan fungsional, yaitu unsur seluler dan unsur ekstraseluler. Yang pertama yaitu ada unsur seluler atau ergosistema pertama lokal, yaitu sel-sel otot yang menjalani pelatihan. Kan itu meningkatkan kemampuan ya, itu hasilnya akan meningkatkan unsur-unsur yang mana itu daya aerobik di dalam sel itu khususnya itu akan menjadi lebih besar jumlahnya, serta mioglobinnya di dalam otot itu juga lebih besar. Yang kedua ada unsur ekstraseluler. Ekstraseluler atau ergosistema 2 lokal, yaitu meningkatnya kemampuan mendukung sistem ekstraseluler karena meningkatnya vaskularisasi jaringan otot setempat atau bertambahnya jaringan kapiler sekitar otot-otot yang dilatih. Yang selanjutnya ada pelatihan aerobik sistemik. Pelatihan aerobik sistemik merupakan sumasi atau penjumlahan pelatihan-pelatihan aerobik lokal yang terjadi pada sejumlah besar otot tubuh secara stimulan, seperti yang terjadi pada saat kita melakukan lari atau jogging, berenang, dan senam aerobik. Dalam pelatihan aerobik sistemik ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemampuan fungsional unsur seluler dan unsur ekstraseluler. Unsur seluler atau ergosistema pertama yaitu seluruh sel-sel otot yang terlibat secara sistemik dalam kegiatan olahraga. Jadi itu sel-sel yang ada pada otot itu semuanya itu terlibat secara sistematik ketika kita berolahraga. Yang kedua ada unsur ekstraseluler atau ergosistema kedua, yaitu meningkatnya kemampuan mendukung dari ergosistema kedua yang terdiri dari darah, cairan tubuh, dan bening, pernapasan, jantung, dan pembuluh darah. Hasilnya yaitu akan meningkatkan fungsional ergosistema kedua yang hasilnya atau wujudnya itu meningkatnya kapasitas aerobik dan meningkatnya daya tahan umum. Namun untuk terjadi hal ini perlu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu
perlu memberikan rangsangan pada ergosistema pertama, yang mana itu harus lebih besar dari ergosistema kedua yang ada pada saat olahraga itu. Rangsangan pelatihan harus dapat menciptakan kondisi pelatihan, yaitu kondisi ketika intensitas olahraga atau kondisi olah daya anaerobik itu lebih besar dari kondisi olah daya aerobik atau intensitas pelatihan yang disebut sebagai overload. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi berikutnya. Pelatihan anaerobik lokal adalah pelatihan otot pada umumnya. Oleh karena daya atau energi untuk kontraksi otot selalu berasal dari mekanisme olah daya atau metabolisme anaerobik. Pada setiap terjadi kontraksi otot, olah daya anaerobik dalam otot selalu meningkat dan menjadi lebih besar daripada olah daya aerobik yang ada pada waktu itu. Hal ini berarti bahwa pada setiap kontraksi otot terjadi kondisi pelatihan pada otot itu. Jadi, pelatihan anaerobik lokal berarti terciptanya kondisi pelatihan lokal pada otot-otot yang dilatih. Sedangkan pelatihan anaerobik sistemik berarti terciptanya kondisi pelatihan secara sistemik, yaitu terciptanya kondisi pelatihan pada seluruh sel dalam tubuh. Secara objektif, intensitas pelatihan atau berat olahraga ditentukan oleh besar daya atau energi yang diperlukan dan dapat disediakan oleh mekanisme olah daya atau metabolisme anaerobik persatuan waktu. Secara subjektif, berat olahraga ditentukan oleh besar kesenjangan yang terjadi antara olah daya aerobik atau kemampuan memasok oksigen terhadap olah daya anaerobik atau tuntutan akan oksigen yang terjadi. Semakin besar kesenjangan itu, berarti relatif semakin kecil kemampuan memasoknya atau kemampuan aerobiknya. Oleh karena itu, agar olahraga selalu terasa subjektif atau ringan, maka kemampuan aerobik harus besar, agar kesenjangan antara olah daya anaerobik dan olah daya aerobik menjadi sekecil mungkin. Contohnya, ada dua orang atlet, misalnya ya, A dan B. Dengan umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan sama, bila ia lari untuk jarak yang sama dan bersama-sama, start dan finishnya bersamaan, maka mereka secara objektif melakukan olahraga dengan intensitas dan dosis yang sama. Artinya, secara objektif, mereka melakukan olahraga dengan intensitas yang sama beratnya dan melakukan kerja dengan dosis yang sama besarnya, yang sama banyaknya. Tetapi oleh karena B memiliki kapasitas aerobik yang lebih kecil daripada A, maka secara subjektif B akan merasakan olahraga itu terasa lebih berat. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Hepsari. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang peran fisiologi terhadap prestasi. Setiap latihan fisik akan menimbulkan respon atau tanggapan dari organ-organ tubuh terhadap dosis ataupun beban latihan yang diberikan. Hal ini merupakan suatu usaha penyesuaian diri dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan yang stabil atau bisa disebut juga dengan homeostasis. Dalam melakukan aktivitas atau latihan, akan terjadi beberapa perubahan fisiologi, antara lain respon jantung, pernafasan, dan biokimia tubuh yang lainnya. Respon jantung terhadap latihan akan memberikan respon yang positif. Artinya apa? Nah, kalau kita mulai latihan, jantung akan berdenyut, begitu juga dengan denyut nadi akan berdenyut lebih cepat dan bekerja dengan kemampuan yang lebih besar, sehingga lebih banyak darah yang dipompakan keluar pada setiap denyutannya. Respon pernafasan dalam hal paru-paru berguna untuk menyediakan sumber oksigen darah dan membuang CO2 yang diambil dari sel-sel aktif yang bekerja. Rasa kekurangan nafas waktu kita akan melakukan latihan olahraga merupakan masalah suplai darah, bukan masalah pernafasan. Perubahan badan ini antara lain berupa kenaikan kapasitas otot-otot dalam rangka membakar glukosa dan lemak untuk
energi selama berolahraga. Perubahan-perubahan ini akan menyehatkan yang bersangkutan dapat berlatih dalam waktu yang lebih lama tanpa mengalami kelelahan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan prestasi atlet. Nah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan prestasi seorang atlet. Salah satunya adalah takaran latihan atau dosis latihan. Nah, itu dia presentasi atau materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bola voli. Tujuan dalam kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan gerakan passing bawah dalam permainan bola voli dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mempraktikkan gerakan passing bawah dalam permainan bola voli dengan tepat. Sebelum kita mempraktikkan gerakan passing bawah dalam permainan bola voli, saya akan menjelaskan mengenai apa sih permainan bola voli itu. Permainan bola voli adalah olahraga yang menggunakan bola berbahan kulit atau karet yang dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap timnya terdiri dari 6 orang yang area permainannya dipisahkan oleh net. Tujuan permainan ini adalah memukul bola melewati net sekaligus menjatuhkan bola di lantai lapangan area lawan. Permainan ini dibagi menjadi 2-3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu adalah tim yang memenangkan babak, dan pemenang dalam pertandingan ini adalah tim yang memenangkan 2 babak. Bentuk lapangan bola voli adalah persegi panjang, seperti gambar ini ya, persegi panjang. Panjang lapangannya 18 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Tinggi net untuk pemain putra dan tinggi net untuk pemain putri itu berbeda. Tinggi net untuk pemain putra adalah 2,43 meter, sedangkan untuk pemain putri 2,24 meter. Teknik dasar dalam permainan bola voli itu ada 5. Yang pertama itu servis, kemudian passing bawah, passing atas, smash, dan blocking. Selanjutnya, materi tentang passing. Dalam permainan bola voli itu ada 2 macam, yaitu passing atas dan passing bawah. Passing atas adalah salah satu teknik dasar permainan bola voli yang dilakukan dengan cara berdiri seimbang dengan tumpuan 2 kaki dan salah satu kaki di depan. Pandangan diarahkan pada bola dan badan sedikit condong ke depan. Kedua tangan terbuka di atas kepala, gini ya, dengan siku bengkok ke samping. Dorong bola ke atas dengan menggunakan pangkal jari-jari tangan, diikuti dengan gerakan meluruskan kedua siku dan kedua lutut sehingga badan lurus. Sit up akhir merupakan gerak lanjut dari kedua lengan, diikuti dengan anggota tubuh lainnya. Sedangkan passing bawah adalah salah satu teknik dasar permainan bola voli yang dilakukan dengan cara berdiri seimbang dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk, serta badan agak condong ke depan, kedua lengan dirapatkan dan lurus ke depan. Bawa ayunan kedua lengan secara bersama-sama lurus ke atas depan bersamaan dengan meluruskan kedua lutut. Perkenaan dengan kedua tangan, sikap akhir adanya gerak lanjut dari lengan yang diikuti anggota tubuh lainnya.
Baik, selanjutnya materi tentang servis. Untuk mengawali permainan bola voli yaitu dengan melakukan servis. Servis itu ada dua macam, yaitu servis atas dan servis bawah. Servis atas adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang terbuka dan rapat, serta bola dipukul menggunakan telapak tangan. Bola yang dipukul pun harus dilambungkan dengan tinggi, seperti ini ya, tinggi di atas rata-rata kepala, di atas kepala, dan dipukul sebelum melewati kepala. Sedangkan servis bawah adalah yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang menggenggam, di mana pukulan ini dilakukan dengan cara bola sedikit dilambungkan, kemudian dipukul di bawah pusar perut ya. Untuk mempraktikannya, mari kita lihat video berikut ini. Itu ada servis atas. Servis atas adalah servis yang dilakukan dengan cara tangan terbuka dan rapat. Caranya yaitu bola dilambungkan ke atas sebelum menyentuh kepala lalu dipukul. Yang kedua ada servis bawah. Servis bawah adalah servis yang dilakukan dengan cara tangan digenggam kemudian dipukul. Setelah itu bola itu dipukul sebelum menyentuh kepala. Caranya seperti ini. Seperti itu. Passing itu ada dua, passing atas dan passing bawah. Passing atas itu passing yang dilakukan dengan cara kita berdiri dengan tegap dengan tumpuan kaki yang salah satunya itu condong ke depan. Yang kedua, pandangan mata itu ke arah bola. Yang ketiga, kedua tangan itu dibuka dengan lebar, yang mana bola itu menyentuh pangkal jari-jari tangan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu bolanya didorong seperti ini. Passing itu ada dua, passing atas dan passing bawah. Passing atas itu passing yang dilakukan dengan cara kita berdiri dengan tegap dengan tumpuan kaki yang salah satunya itu condong ke depan. Yang kedua, pandangan mata itu ke arah bola. Yang ketiga, kedua tangan itu dibuka dengan lebar, yang mana bola itu menyentuh pangkal jari-jari tangan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu bolanya didorong seperti ini. Yang kedua ada passing bawah. Passing bawah adalah passing yang dilakukan dengan cara badan berdiri dengan tegap, kemudian pandangan ke depan, kaki melebar, dan kemudian lututnya itu menekuk dan badan condong ke depan. Yang kedua, tangan dirapatkan dengan lurus ke arah depan. Yang ketiga, bola menyentuh tangan seperti ini. Sikap akhir itu dilanjutkan dengan babak selanjutnya. Baik Bu Akif dan Bu Uun, terima kasih atas penyampaian materi dan telah melakukan hasil simulasi tentang permainan bola voli. Nah, dari hasil penyampaian materi dan simulasi yang telah disampaikan oleh Bu Akif dan Bu Uun, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bola voli itu dilakukan dengan menggunakan bola besar, atau bisa disebut juga salah satu permainan yang menggunakan bola besar. Nah, di dalam bola voli sendiri itu mempunyai 4 teknik dasar dalam bermain. Yang pertama ada servis. Nah, servis itu apa? Nah, servis itu adalah gerakan untuk memulai permainan. Nah, di dalam servis sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan servis bawah, yang kedua servis atas. Terus yang kedua ada teknik passing. Nah, teknik passing itu apa, Bu? Teknik passing itu adalah teknik dasar dalam bermain bola voli. Nah, di dalam teknik passing sendiri juga bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada cara passing bawah dan yang kedua ada passing atas. Nah, yang ketiga adalah
teknik smash. Teknik smash itu adalah teknik untuk melakukan atau mematikan gerakan lawan. Yang keempat, dan yang terakhir ada teknik blocking. Nah, teknik blocking itu sendiri apa sih, Bu? Nah, teknik blocking itu adalah gerakan menahan smash. Nah, itu tadi anak-anak yang bisa ibu guru kita sampaikan mengenai materi bola voli. Nah, nanti kalau anak-anak ada pertanyaan atau ada yang belum paham gimana caranya servis, passing, atau smash, atau melakukan block, bisa ditanyakan oleh bu guru ya nanti ya, kalau di jam luang atau di pertemuan yang berikutnya. Seperti itu. Nah, sekian yang bisa kita sampaikan mengenai bola voli. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kita tutup pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.